Pemanfaatan sumber daya alam. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Oh tidak, aku tidak tahu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam bisa berupa bahan mentah, energi, maupun komponen ekosistem yang mendukung kehidupan. Apa saja potensinya? Potensinya mencakup hal yang ada di udara, daratan, dan perairan. Berdasarkan kelestariannya dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Apa saja contohnya? Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu seperti air, tanah, dan hutan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi dan batu bara. Potensi sumber daya alam Indonesia. Contohnya tambang Freeport. Sumber daya alam yang terdapat pada pertambangan Freeport di atas merupakan salah satu contoh dari berbagai sumber daya yang ada di Indonesia yang memiliki beberapa kandungan cadangan mineral, seperti tembaga, emas, dan perak. Berikut ini merupakan potensi sumber daya alam di Indonesia yang dirinci menjadi 3 yaitu: yang pertama yaitu potensi sumber daya alam hutan, yang kedua yaitu potensi sumber daya alam tambang, dan yang ketiga yaitu sumber daya alam kemaritiman. Sumber daya alam hutan terbagi atas 3. Yang pertama yaitu hutan produksi yang menghasilkan bahan baku produksi, kemudian yang kedua yaitu hutan lindung yang melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup, dan yang ketiga yaitu hutan konservasi yang memiliki fungsi pokok pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kemudian hutan konservasi terbagi menjadi 2, yang pertama yaitu kawasan suaka alam seperti cagar alam dan suaka marga satwa. Kemudian yang kedua yaitu kawasan pelestarian seperti taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan rakyat. Sumber daya alam tambang terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan A atau strategis, kemudian golongan B atau vital, dan golongan C atau industri. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah melalui beberapa tahapan. Yang pertama prospeksi, yaitu kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. Yang kedua tahapan eksplorasi, yaitu kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu eksploitasi, yaitu kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan. Dan yang terakhir yaitu tahapan pengolahan, yakni aktivitas untuk memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga. Sumber daya alam kemaritiman berdasarkan laporan kinerja Kemenko Kemaritiman tahun 2018, Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya hayati dunia, 17,95% terumbu karang dunia, 305 hutan bakau, dan padang lamun. Sumber daya alam kemaritiman Indonesia memiliki potensi bagian perikanan, yakni perikanan tradisional dan modern, kemudian energi kelautan, yaitu energi gelombang, pasang surut, arus laut, dan panas laut. Serta potensi sebagai wisata bahari yaitu olahraga air seperti berenang, memancing, menyelam, snorkeling, dan fotografi bawah laut. Keragaman dan sumber daya alam kemaritiman Indonesia memiliki potensi budidaya laut seluas 12,55 juta hektar. 2,96 juta potensi perikanan budidaya payau. 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, 950 spesies biota terumbu karang, dan 6,5 juta ton per tahun potensi sumber daya perikanan tangkap laut.